bareng Bax. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu segmen Cadi-Cadi Comen. Oke adik-adik semua, kali ini kita akan komen-komen dari pandangan mata anak-anak kecil, menurutnya bagaimana melihat suatu kondisi. Nah, sekarang ini kan musim COVID. Jadi ada musim panas, ada musim kemarau di Indonesia, ada musim hujan, ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim COVID. Nah, bercanda ya. Jadi sekarang lagi masa pandemi. Nah, karena ada pandemi, makanya kita harus menggunakan masker. Kita harus jaga Kebersihan. jaga jarak. Oke, walaupun jawaban mereka sama, tapi ternyata agak sedikit lain-lain ya, tidak apa-apa. Mungkin tapi harus tetap bersih. Kalau bersih kan tangannya itu kan cuci tangan, itu kebersihan. Nah, yang terakhir adalah cuci Tangan. pakai Sabun. di bawah Air mengalir. betul sekali. Oke. Jadi sekarang kita akan tanya kepada kedua adik-adik ini. Bagaimana sih menurut adik-adik waktu cuci tangan ini sebelum pandemi itu orang memang sering cuci tangan tidak? Atau bagaimana begitu kalau menurutnya? Kalau menurutku, yang kalau sering menurut dilihat. pandanganku, Ya. sebelum pandemi itu orang cuci tangan ngasal. Asal ya. Asal. Kalau setelah pandemi itu lebih teratur, bukan lebih teratur, tapi pakai sabun. Pokoknya lebih Oh, jadi kalau sekarang itu nggak tahu deh. orang kan dulu sukanya cuma kasih yang penting basah karena Ya. kena air. Sekarang itu menurutnya adik Caca, karena ada pandemi, orang cuci tangan sudah pakai sabun, pakai air mengalir. Nah, jadi ada sabunnya dulu tidak ada, yang penting basah. Sudah ini Bismillah makan. Nah, kalau adik Zara dulu melihatnya, misalnya kayak di sekolah dulu atau di teman-teman les, bagaimana kalau datang makanan atau jajan, apakah mereka cuci tangan atau tidak? Menurutku kalau dulu itu lebih kayak misalnya mau ini pegang setelah sentuh barang dia tidak cuci tangan kalau dulu. Kalau sekarang setelah pegang barang langsung cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Ya oke, itu tadi karena adik Zara lagi ini kan habis makan ayam goreng, makanya ayamnya masih lari-lari dalam mulut ya. Hand sanitizer, oke. Hand sanitizer, oke. Tidak apa ya? Hand sanitizer, oke. Nah, Bapak maklumi baru umur berapa? 12 ya? Iya. Baru 12 tahun, wajar kok ya. Nah, adik-adik kan sekarang ini sudah ada pandemi. Berarti adik-adik kalau misalnya lihat di Makassar ini, jadi orang sudah lebih sering cuci tangan atau jarang ini? Masih tetap jarang? Jadi lebih sering. Masih, lebih sering ya? Iya. Lebih sering. Tapi mungkin ada juga yang kayak Yang masih bodoh amat. Oh iya. Nah oke, selanjutnya kalau adik Zara sama adik Caca ini pernah tidak terpikir untuk kayak kalau pakai Instagram itu untuk ajak teman-temannya atau memperlihatkan ke followersnya itu, oh ini teman-teman cara cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir? Kalau saya nggak pernah. Oh belum pernah? saya juga Belum? Belum pernah. Tapi tidak kepikiran untuk mau bikin setelah ini? Siapa tahu mau, itu kan kayak bentuk mengajar ke orang lain, mengedukasi. Karena kan mungkin saja dia sudah pakai sabun, sudah pakai air mengalir, tapi mungkin cara-caranya belum. Yang penting sudah. Nah, siapa tahu kan? Iya. Nah, jadi siapa tahu bisa ya bikin minimal memberitahu kayak ada di TikTok itu dulu. Yang beberapa dokter-dokter itu atau perawat itu bikin dengan lagu tapi dia pakai gerakan cuci tangan ya. Siapa tahu adik-adik nanti bisa bikin ya, nanti kita coba dulu. Siapa tahu Bax juga bisa bikin ya. Oke, selanjutnya nih, aduh, pose juga ya.
Gara-gara pakai masker, tapi demi kesehatan kita harus tetap pakai masker walaupun ngobrol. Nah, jadi seperti ini. Ke adik Caca sama adik Zahra tentang cuci tangan. Nah, kalau mau tanya, kalau cuci tangan itu yang misalnya adik-adik bukan ada tidak? Misalnya yang supaya bisa bantu orang lebih gampang paham, teman-teman di rumahnya pakai lagu. Ada yang diingat tidak lagunya? Sudah lama Mika. Sudah lama? Oh, Jadi itu nanti bisa kalau untuk sambil untuk mencuci tangan menggunakan lagu. Ya, jadi nanti semoga di Bugs ini bisa, kemudian nanti kita coba cari cara supaya bisa di TikTok kan, ya? Satu nanti Bugs official bisa bikin TikTok, ya kan? Tapi yang edukasi bukan asal joget kan? Iya. Karena joget saja kan bisa menghibur. Tapi kalau kita joget tapi mengedukasi, nah lebih bagus. Oke. Itu tadi adik-adik untuk bagian cari-cari komen berkaitan dengan kebiasaan kita di masa pandemi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang kedua di bagian cari-cari komen tentang bagaimana mereka saling mengenal. Adik-adik ini sudah kenal dari mana? Kan beda sekolah dulu, beda SD. Dari Kapan bisa kenalannya? Nah, pas di hotel kalau nggak salah. Dari perekaman pertama. oh, ada perekaman dulu ya yang kita lakukan Untuk untuk pertama kalinya ketemu di ekspor situ. dokter kecil. Kayaknya ya. Masih ingat apa itu ya? Kasus agak lupa tentang apa ya? Tentang lingkungan. Iya, lingkungan. Oh, tentang Kalau lingkungan. aku itu yang Oh, yang waktu ada orang Jepang. Iya. komposter. Ya, komposter. Ya, itu nanti videonya adik-adik bisa lihat di YouTube. Itu mereka ada rekaman yang bagus-bagus, tapi ada juga adegan salahnya ya. Gitu. Jadi bisa dinikmati nanti di YouTube. Bagaimana waktu kenalan pertama ini? Waktu paling pertama pas ketemu di hotel itu? Masih malu-malu. Masih malu-malu. Masih malu-malu waktu itu ya? Iya. Ya, Masih itu saling canggung. itu kelihatan sekali waktu videonya pertama. Jadi waktu masih ada Kayla juga itu hari ikut, ada 3 ya. Karena Baby itu direkamnya pada saat sudah ikut kegiatan, baru di sekolahnya direkam. Nah, sekarang adik-adik kan mungkin Sabtu masih ingat waktu di hotel itu. Yang paling banyak salahnya siapa? Ya. Gila. Iya, Kayla. Oh, Kayla paling banyak ya. Tapi siapa yang paling sering ganggu Kayla supaya ada banyak salahnya? Zahra. Oh, Zahra. Jadi di video itu Kayla sempat mengulang kata manusia tuh sebanyak 2 atau 3 kali. Jadi nanti adik-adik bisa lihat potongan videonya, karena itu adalah rekaman video Kazu. Nah, sekarang waktu adik Zahra melihat sendiri, menilai sendiri waktu ketemu sama Kak Caca pertama kali dan Kak Caca waktu pertama kali ketemu adik Zahra, itu apa yang terpikir tentang orang itu? Pendiam. Pendiam ya waktu lihat Kak Caca. Kalau Zahra cerewet. Oh, cerewet saat itu. Tapi hasilnya bagaimana? Pendiam kah? Cerewet kah? Kombinasi. Waktu lihat pertama kan ini anggap cerewet. Pas rekaman cerewet atau tidak? Pas rekaman enggak. Tidak. Sudahnya gitu. Oh, setelahnya bilang ya. Jadi kalau waktu Zara lihatnya Kakak Caca, waktu pendiam, waktu di rekaman bagaimana? Ternyata pendiam juga atau Iya, pendiam. tetap pendiam ya? Tetap sih pendiam, tapi ada juga bicaranya. Oh, ada tetap bicaranya ya. Oke. Nah, jadi adik-adik tadi itu kan cerita dari 2 host ini tentang bagaimana cara mereka berkenalan. Tapi di antara semua rekaman, kan ini adik-adik kan sering bertemu lagi. Setelah di hotel, sempat di sini, di Dompet Duafa juga, sempat juga di XL. Nah, Iya. jadi yang mana yang paling enak dirasa waktu rekamannya? Hotel. Ya, hotel. Waktu di hotel ya? Iya. Kenapa bisa di hotel lebih enak? Karena Emang bertiga juga. Oh, cuma gara-gara bertiga. Tapi kan waktu di XL lebih bagus. Dari SD ada, SMP ada, SMA ada toh? lebih apa di lebih privasi gitu. Oh, lebih privasi. Lebih canggung karena masih ada yang di atas tingkatan enggak. Oh, jadi kurang enak perasaan Iya. kalau ada yang lebih kakak tadi. Iya. Masih segan. Oh, masih segan. Tapi kan itu hari tidak gabung kan, karena itu hari kan Caca sama Baby yang paling tua kelas 6 SD. Habis itu kan kakak Zahra itu hari kan kakaknya Kak Naswa sama kakak yang lain, Kak Putri itu kan beda sendiri bagiannya. Tapi insya Allah nanti kita akan ketemu ya dengan beberapa kakak itu yang sudah pernah kita rekam bersama.
nanti akan menjadi tamu insya Allah dalam ngobrol bareng Bax. Oke, adik-adik, sekian dulu untuk segmen yang kedua. Terima kasih dan jangan lupa untuk menonton sampai segmen yang ketiga. Oke, kita akhiri ini ngobrol bareng Bax.